Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Rodia Tamardiah, NIM 220504027 dari kelas B Prodi Ilmu Hukum. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai asas hukum, yaitu dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Baiklah, langsung saja simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan asas-asas dalam hukum acara perdata. Asas yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu, yang artinya dalam asas ini, inisiatif untuk mengajukan perkara atau gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Yang artinya, hakim di sini bersifat menunggu diajukannya suatu perkara. Hakim tidak boleh secara aktif mencari perkara yang ada di masyarakat. Namun, jika suatu perkara telah diserahkan atau diajukan kepada pengadilan, hakim tidak boleh menolaknya dengan alasan apapun. Asas yang kedua yaitu hakim pasif, yang artinya ruang lingkup suatu perkara itu ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim. Penggugat yang menentukan apakah ia akan mengajukan perkara, seberapa luas tuntutan tersebut, serta apakah ia akan menghentikan ataupun melanjutkan suatu gugatan. Dalam hal ini, hakim hanya bertugas untuk mencari keadilan dan menentukan siapakah yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar di antara dalil-dalil yang telah dikemukakan. Asas yang ketiga yaitu hakim aktif. Hal ini artinya hakim harus aktif sejak suatu perkara itu dimasukkan ke pengadilan, mulai dari memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai pada melaksanakan putusan ataupun eksekusi. Asas yang keempat yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum, yang artinya setiap orang berhak dan boleh mendengarkan atau menghadiri pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana pasal tersebut berbunyi, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Semua putusan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, dalam pemeriksaan perkara perzinahan dan perceraian itu seringkali bersifat tertutup. Tetapi pada awalnya persidangan tersebut harus tetap dinyatakan terbuka untuk umum sebelum akhirnya dinyatakan tertutup. Asas yang kelima yaitu mendengar kedua belah pihak. Asas ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja dan dinyatakan sebagai benar apabila pihak lain tidak didengarkan ataupun tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Asas selanjutnya yaitu putusan harus disertai alasan. Dalam asas ini, putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili perkara tersebut. Alasan ini berupa argumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada ilmu hukum, para pihak, pengadilan lebih tinggi, serta kepada masyarakat, sehingga bersifat objektif. Nah, karena alasan inilah, putusan hakim akan memiliki wibawa yang tinggi. Asas yang ketujuh yaitu hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara hanya karena tidak ada hukum yang mengatur, karena hakim dianggap mengetahui hukum atau ius curiae novit. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai dalam masyarakat apabila tidak menemukan hukum tertulis atau melakukan interpretasi hukum. Asas ke-8 yaitu hakim harus memutus semua tuntutan, yang artinya hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari apa yang dituntut. Asas ke-9 yaitu beracara dikenakan biaya. Artinya, setiap yang berperkara akan dikenakan biaya yang meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan kepada pihak lain, hingga biaya materai. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tetapi untuk pihak yang tidak mampu membayar perkara itu bisa mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan syarat harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat dan mendapat izin untuk dibebaskan dari biaya berperkara. Asas ke-10 yaitu tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh orang lain ataupun kuasa ketika berperkara di pengadilan, sehingga dapat terjadi pemeriksaan secara langsung kepada pihak yang berperkara. Hal ini justru akan menghemat biaya. Asas terakhir yaitu peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan perkara dilakukan secara cepat dan efisien, biaya ringan, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Setelah saya menjelaskan mengenai asas-asas dalam hukum acara perdata, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 50 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang berbunyi, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. Selain dalam Pasal 50 Ayat 1, peradilan cepat ini juga diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan juga dengan adanya asas ini diharapkan negara dapat menghemat pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Asas selanjutnya yaitu asas praduga tak bersalah. Asas ini mengandung makna bahwa semua orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan ke pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum. Asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Asas yang ketiga yaitu asas oportunitas yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang yang jika karena tuntutannya itu akan atau dapat menimbulkan kerugian kepada kepentingan umum. Namun, asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum tersebut benar-benar dirugikan, serta tidak semua jaksa dapat memperlakukan asas ini. Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Asas selanjutnya yaitu pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini menghendaki adanya transparansi ataupun keterbukaan dalam sidang pengadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Yang mana, jika dalam suatu perkara yang terdakwanya anak-anak, dan sidang tersebut terbuka untuk umum, akan berlaku Pasal 153 Ayat 4 KUHAP juga, yang menyatakan bahwa tidak terpenuhnya ketentuan dalam Ayat 2 dan Ayat 3, mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Asas yang kelima yaitu semua orang diberlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Asas ini merupakan bentuk perlakuan sama atas setiap diri manusia di depan hukum tanpa membedakan berdasarkan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Asas ini dijelaskan dalam penjelasan umum butir 3A KUHAP dan juga Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas yang keenam yaitu peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini menyatakan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa itu ditentukan oleh hakim karena jabatannya yang tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri, yang mana jika dalam sistem juri itu salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat, yang umumnya mereka itu awam terhadap hukum. Asas yang ketujuh yaitu tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 74 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum dari pengacara ataupun advokat. Bantuan hukum ini merupakan bentuk adaptasi dari Miranda Rule yang kemudian diakomodir dalam KUHAP. Asas yang kedelapan adalah asas akusator yang menempatkan tersangka sebagai subjek bukan objek dalam setiap tindakan pemeriksaan. Asas yang kesembilan yaitu pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemeriksaan sidang perkara itu harus dilakukan secara langsung dan lisan, yang mana hal ini yang membedakan dengan acara perdata. Kalau di acara perdata, tergugat itu boleh diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan kalau dalam acara pidana, terdakwa itu harus menyampaikan pendapatnya secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan akan memberikan kesempatan kepada hakim untuk meneliti tidak hanya kepada keterangannya saja tetapi juga sikap terdakwa ketika menyampaikan keterangan. Asas yang ke-10 yaitu asas diferensial fungsional yang menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu sama lain. Asas yang ke-11 yaitu asas legalitas.
Asas legalitas ini berbeda dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana, yang mana kalau dalam acara pidana ini asas legalitas dimaknai penuntut umum wajib segera menuntut setiap perkara. Suatu perkara hanya dapat diproses di pengadilan hanya jika terdapat tuntutan ataupun gugatan terhadapnya. Asas yang terakhir adalah asas lex scripta, yang menyatakan bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Asas ini juga menyatakan bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai asas-asas dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.